مرحبا أهلا النوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara pengajian yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Kita doakan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala fitnah, dan insyaallah dapat keturunan yang baik, yang saleh wa salihah, dan juga kedua orang tuanya dipanjangkan umur, diberikan rahmat, dijauhkan dari segala hal tidak baik. Dan juga buat sekalian jamaah bihaqqin Nabi wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan juga mari kita doakan buat As-Sayyid Al-Habib Alwi bin Hasan As-Sagaf, dan anaknya Dr. Hussein bin Alwi As-Sagaf, semoga cepat sembuh bijahin Nabi. Dan juga buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakit, Allah berikan kesembuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik bijahin Nabi wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan juga mohon doanya khusus Syekhuna Sayyidul Walid Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan walafiat, dimakmurkan rezekinya dan seluruh keluarganya, dan diberikan keturunan, dijadikan anak-anak beliau, keturunan beliau, anak-anak yang saleh wa salihah, dan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, fitnah. بحق النبي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal alihi washabihi wasallam ajmain. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ila qaulihi zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bab tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wa ashat ma'ahu qabla al-wahyi 15 sanah wa ba'dahu ila ma qabla al-hijrah bi 3 sinin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Siti Khadijah sebelum diturunkan wahyu sekitar 15 tahun sebelum wahyu, dan setelah wahyu, artinya Nabi setelah dapat wahyu, sampai 3 tahun sebelum Nabi hijrah baru Siti Khadijah wafat. Wa matat indahu. Thumma Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Setelah Siti Khadijah wafat, Nabi menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kaburat indahu fa arada an yutalliquha. Saudah ini adalah perempuan yang telah tua usianya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menceraikannya. Wa wahabat yaumaha li Aisyah radhiyallahu anha. Maka Siti Saudah memberikan hari-harinya untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalat, dan Siti Saudah berkata, la hajata li fir rijal. Aku sudah tidak membutuhkan laki-laki lagi. Wa innama uridu an ahsyura fi zaujatik. Hanya saja aku ingin aku dikumpulkan nanti bersama dengan istri-istrimu. Wa min khasaisiha annaha infaradat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada kekhususannya Siti Saudah adalah infaradat bin Nabi ba'da mauti Khadijah 3 awam.
yaitu Nabi hanya memperistri atau berkumpul dengan Saudah setelah kematiannya Siti Khadijah selama 3 tahun. Waqad matat sanah khamsa wa khamsin minal hijrah, dan Siti Saudah ini meninggal pada tahun 55 Hijriah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah Sayyidatuna Aisyah bintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam di Makkah qabla al-hijrah bi sanatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Aisyah di Makkah sebelum 2 tahun sebelum hijrah. Wakila bisalasin wa hiya bintu sitti aw sab'in. Ada yang bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Aisyah sebelum hijrah 3 tahun. Dan kala itu Sayyidatuna Aisyah berusia 6 atau 7 tahun. Wa bana biha fil Madinah wa hiya bintu tis'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan Sayyidatuna Aisyah di Madinah kala itu usianya 9 tahun. Wa mata anha wa hiya bintu 18 sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan usia Sayyidatuna Aisyah kala itu 18 bulan. Wa tuwfiyat sanata 58. Sayyidatuna Aisyah meninggal pada tahun 58. Wakil ghaira dzalik, ada yang bilang bukan 58 tapi yang lain. Walam yatazawwaj bikran ghairaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan perawan selain Sayyidatuna Aisyah. Wa tuqna bi Ummi Abdillah, beliau diberi kunyah Ummu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para orang tua yang hadir, dan seluruh para asatidzah yang menyempatkan waktu untuk kita berkumpul di majlisnya guru kita bersama, Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala jaga dari segala musibah, dari segala penyakit, bijahin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وقد عدها ابن مندة في الصحابة وفي ذلك خلاف بين أهل علم. وكانت ثؤيبة تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديجة فيكرمها وتكرمها خديجة. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها بعد هجرة بكسوة وسيلة حتى ماتت. ثم أرضت أخت حليمة بنت أبي ذعيب السعدية باللبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وسيمة، فأخذت معها إلى بلادها وراء طائف في بني سعد، وكما عندها في بني سعد 4 أعوام على الصحيح، فنال برضاعته خيرا من سعة رزقه ورقد عيس. وكانت شيمة هي بنت حليمة سعدية تحضنه مع أمه، وقد ردته حليمة خوفا عليه من حادث شك صدر وهو ابن 4 أو 5 سنين. Disebutkan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahumullah bahwa di saat beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah itu di usia Nabi ketika menginjak usia 4 atau 5 tahun, Sayyidah Halimah mengembalikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ibu beliau, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahb alaihi salam, karena terjadi haditsati syak min hadithi syakki sadr. Terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi, ya, pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab lain beliau berjudul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Al-Kamil, Al-Insanu Al-Kamil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang sempurna. Beliau menyimpulkan bahwa dada Nabi dibelah ini sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Wa hadha syakku sadri, hadha syakku li sadri syarif qad hasala lahu awal marra wa huwa shaghir sin inda Halimah. Nah, ini tadi disebutkan usia 4 atau 5 tahun terjadi di saat beliau diasuh oleh Sayyidah Halimah. Itu pertama kali usia 4 atau 5 tahun. Kemudian yang kedua kali, wa ammal marratu tsaniyah faqad syaqqa sadruhu asy-syarifu wa huwa ibnu 10 sinin. Pembedahan yang kedua terjadi di saat beliau berusia 10 tahun. Wal hikmatu fihi, dan hikmah kenapa 10 tahun baru dibelah, karena qarib min sinni taklif, sudah dekat usia taklif. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah, dalam sunannya Nabi bersabda, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashar wa farriqu baina madaji'ihim. Nabi katakan, perintahkanlah anak-anak kalian salat mulai menginjak usia 7 tahun. Dan berilah sanksi kepada mereka ketika meninggalkan sholat di saat usia 10 tahun. Nah, hikmah yang kedua dibelah dada beliau di usia 10 tahun karena usia 10 tahun itu sudah mendekati had taklif, yaitu pembebanan kewajiban di saat balik. Nah, taklif orangnya namanya mukallaf. Mukallaf itu al-Islam, al-baligh, sudah balik, al-aqil, kemudian berakal. Itu namanya mukallaf. Definisinya taklif. Itu pembelahan dada Nabi yang kedua. Wa hikmatu fihi, hikmah di dalamnya itu adalah gharib min sinni taklif fasyaqqa qalbuhu sallallahu alaihi wasallam wa quddisa hatta la yatalabbasu bi syai'in mimma yu'abu 'ala rijal. Dan dibelah dada beliau, dikeluarkan hatinya, disucikan, wa quddisa, hingga tidak ada sedikit pun noda yang ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati tersebut terjaga dari godaan-godaan bisikan-bisikan syaitan. Nanti ada penjelasannya secara mendalam tentang masalah tersebut. Wa amma marratu tsalits, adapun yang ketiga kali beliau di bedah dadah beliau, faqad syaqqa sadruhu asy-syarif 'inda maji'i Jibril alaihi salam bil wahyi ilaihi hina nubbi'ah. Yang ketiga itu dibelah dada beliau di saat datangnya malaikat Jibril memberikan wahyu kepada beliau. Itu juga dibedah. Hina nubbi'ah, di saat beliau dilantik menjadi nabi, menjadi rasul. Kalau di kitab Ruhul Ma'ani mengatakan kalau Nabi Muhammad sudah jadi nabi sejak masih kecil, sehingga beliau terjaga dari sejak kecil. Nanti kalau wahyu pertama dilantik jadi rasul. Itu pernyataan Al-Imam Al-Alusi Al-Baghdadi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Hikmah dibelah dada beliau ketika menerima wahyu usia berapa? 40 tahun. 40 sanatan. Kama afadahu al-muhaqqiqun huwa ziyadah fi ikramih wa imdadih sallallahu alaihi wasallam wa tagwiyatihi wa i'dadihi liyatalaqqa ma yuha ilaihi biqalbin qawi fi akmalil ahwal al-qudsiyah al-mardiyah. Hikmahnya adalah ditambahkan kemuliaan kepada beliau, diberikan pertolongan kepada beliau, dikuatkan hati beliau dan dipersiapkan hati beliau untuk bisa menerima wahyu dengan hati yang kuat, dengan sempurnanya keadaan yang suci yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, wa amma marratu rabi'atu al-marratu rabi'atu faqad syaqqa sadruhu asy-syarifu lailatal Isra'i kama warada fi sahihain.
Yang keempat adalah dibelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk diambil hatinya di malam menjelang melakukan peristiwa Isra, di malam Isra. Kama warad fi sahihain, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Wal hikmatu fi hadha asyak kama afadahu al-arifun huwa ziyadatu fi ikramihi wa i'zamihi wa ziyadati fi imdadihi wa i'da'ihi li ta'ahhubi lil wuqufi baina yaday Allah ta'ala wa munajatihi wa musyahadatil anwari wal asrari wa tajalliyatil jamali wal jalali. Hikmah dibelah dada beliau ketika peristiwa Isra adalah untuk menambah kemuliaannya sallallahu alaihi wasallam, diberikan keagungan kepada beliau dan kelebihan di dalam pertolongan kepadanya, dan dipersiapkan hati beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan bermunajat kepadanya dan menyaksikan rahasia-rahasia, cahaya-cahaya dan wujud daripada zatnya Allah yang maha sempurna lagi maha agung. Di dalam kitab Ikhadul Himam ala Syarhil Hikam mengatakan peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat ini ketika ingin menghadap Allah, peristiwa Mi'raj, itu memiliki nilai bahwa kalau kita ingin bisa dekat dengan Allah, maka sebelum kita dekat dengan Allah, kita bersihkan hati kita. Sebagaimana Nabi dipersiapkan hal tersebut sebelum beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan mengatakan sebenarnya hati Nabi itu tidak ada kekurangan sama sekali. Seandainya tanpa dibelah juga sudah bersih, sudah suci. Itu versinya para asfiya. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam satu maqalah beliau, wa ma akhraja al-amlak min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah para malaikat mengeluarkan hati Nabi karena ada cacat, ada kotoran, melainkan mereka menambahkan hati beliau yang suci bertambah lebih suci lagi. Itu pernyataan Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahumullah. Jadi ada 4 kali pembedahan. Sebagian ulama mengatakan pembedahan pertama adalah ilmu. Ilmu, diberikan ilmu. Pembedahan kedua hak ilmu yakin. Pembedahan kedua diberikan ilmu yakin. Pembedahan ketiga diberikan hakul yakin. Kemudian yang keempat ainul yakin. Yang pertama diberikan ilmu. Pembedahan pertama Allah isi ilmu. Pembedahan kedua Allah berikan ilmu yakin. Pembedahan ketiga diberikan hakul yakin. Pembedahan keempat diberikan ainul yakin. Ainul yakin apa? Lihat. Jadi kalau Nabi itu beda dengan para Nabi lain. Nabi menceritakan neraka, Nabi menceritakan surga, itu Nabi pernah lihat langsung. Surga seperti ini, neraka seperti ini, lihat langsung. Ketika Mi'raj, berbeda dengan para nabi lain, belum ada yang lihat langsung. Sehingga dikatakan oleh seorang doktor sufi muhaddis di Mesir, namanya As-Sayyid Umar Hashim, terkenal dengan Syekh Doktor Muhaddis Al-Allama Umar Hashim, masih ada orangnya. Beliau katakan para nabi yang lain sam'iyah. Artinya ketika mereka mendakwakan sesuatu kepada kaumnya, mengabarkan adanya neraka, adanya surga, Allah itu ada, sebatas wahyu yang mereka dengar. Wahyu saja didengar. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW ainul yakin, beliau bukan hanya dapat wahyu lewat pendengaran, namun juga beliau melihat dengan matanya. Kalau cerita surga, Nabi ceritakan surga seperti ini, Nabi lihat. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi katakan seandainya
kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la bakaitum katsira, la dhahiktum qalila, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalian banyak menangis, sedikit tertawa. Nabi katakan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Para nabi yang lainnya belum pernah melihat Allah. Belum pernah melihat Allah. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat langsung. Maka dzibal fuadu ma ra'a. Allah nyatakan, enggak berdusta, engkau betul-betul lihat. Itu bukan imajinasi wahai Rasulullah. Engkau benar-benar melihat saya Allah. Maka dzibal fuadu ma ra'a. Itu dalam tafsir Ruhul Bayan mengatakan begitu. Jadi ayat itu sebenarnya Allah yang nyatakan. Nabi waktu lihat Allah, Nabi tidak menyangka ini nyata apa mimpi. Ini benar-benar saya lihat Allah apa tidak ini? Apakah mimpi, apakah imajinasi, apakah hayalan, apakah bukan di alam nyata? Kemudian Allah katakan, maka dzibal fuadu ma ra'a. Bukan dusta ini, kau betul-betul melihat saya. Melihat Allah. Sehingga ketika Nabi tiba mengucapkan salam, at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yang jawab. Kemudian Nabi menyambut lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allah jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Malaikat yang pikul arsy-Nya Allah berguncang mendengar dialog antara Allah dengan kekasihnya, maka mereka bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadilah sigot tahiyat yang kita ucapkan, kita baca di saat tasyahud. Itu terbentuk ketika Nabi melihat Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakul ainul yaqin. Kemudian Nabi di dalam satu riwayat mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini luar biasa. Jadi salatnya kita ini sebatas hanya melihat gerakan Nabi, bukan keadaan Nabi. Seandainya Nabi katakan, "Shallu kama usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Maka pasti solat kita ini tidak akan bisa sama sampai kiamat. Kenapa tidak bisa sama? Karena Nabi solatnya ainul yakin, sudah lihat. Kita belum sampai ke situ. Makanya Nabi tahu, Nabi bilang sudah lihat saja gerakan saya, bagaimana saya ruku, saya sujud, ikut saja. Insya Allah itu sudah cukup. Seandainya Nabi katakan shollu kama usolli, habis kita. Kenapa Nabi tidak sabdakan demikian? Padahal Allah Ta'ala mengatakan mengikuti Nabi harus ikut secara utuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah Nabi Muhammad. Tapi ketika sholat Nabi bilang jangan ikutin, gerakan saja kalian ikut. Tapi keadaannya, hati, pikiran, jiwa untuk mewujudkan Allah hadir ketika sholat, kalian tidak akan bisa. Kenapa? Karena saya lihat, kalian tidak lihat. Jangankan kita, para nabi sendiri pun tidak bisa mencapai derajat sholatnya Rasulullah SAW. Yaitu ainul yaqin yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam syair, wa khussa likullin nabiyyin bi fadilatin, diistimewakan seluruh para nabi dengan satu keistimewaan. Wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammadah, tapi yang diistimewakan untuk melihat Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala aina fid dunya tarahu siwal Mustafa idh kana bil qurbi ufridah. Tidak ada satu mata yang pernah melihat Allah kecuali Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah dari pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi penjelasan dari Habib Abdurrahman
Untuk para jemaah yang ingin bertanya diberi kesempatan 3 orang. Ya, silahkan mengangkat tangannya 3 orang. Hanya diberi kesempatan 3 orang untuk bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ana mau tanya masalah di surga. Apakah ada Ka'bah di dalam surga? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, kemarin Pak Haji punya pertanyaan saya belum jawab. Iya. Jadi Pak Haji maju di sini, Pak Haji. Mas Sandar juga terpapar sudah sini. Tentang sholat itu tahiyatul masjid kemarin datang tahu-tahu majlis taklim bagaimana, apakah sholat atau tidak ya? Di dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid, tapi khafif, jangan panjang. Kemudian cari tempat yang tidak mengganggu, misalnya di majlis jangan di tengah-tengah atau cari tempat jauh sholat. Bahkan di mazhab Syafi'i itu di saat sedang khutbah Jumat, misalnya kita datang terlambat, kesunahannya tetap dilakukan, tapi dengan catatan rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Ini kesepakatan dari Imam Syafi'i dan pengikutnya, dan juga Hanabilah, mazhab Hanabilah. Adapun mazhab Hanafi dengan Maliki, mereka katakan kalau khotib sudah di mimbar tidak perlu sholat tahiyatul masjid, langsung duduk mendengar. Tapi kalau 2 mazhab Syafi'i dengan Hanabilah tetap menyunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi ada 2 pendapat. Adapun majlis taklim tadi demikian, boleh masuk sholat dengan yang ringan, baca Fatihah saja, kemudian 2 rakaat selesai, begitu. Jadi tetap dilakukan. Jadi 2 mazhab mengatakan tidak perlu sholat kalau Jumat, ya khotib sudah di mimbar. 2 mazhab mengatakan tetap juga harus sunnah untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid ini syaratnya kurang lebih ada 4. Itu disebutkan dalam kitab Madzhabul Arba', itu fikih 4 mazhab. Yang pertama itu dilakukan di waktu yang tidak dilarang untuk sholat. Ada waktu yang dilarang untuk sholat, misalnya ba'da asar sampai matahari tenggelam, ba'da subuh sampai biqadri rumhin, seukuran tombak. Habib Zain bin Smith mengatakan 16 menit ketika matahari naik itu sudah bisa untuk sholat. Atau matahari di tengah pas-pas hingga dia zawal, kecuali hari Jumat, walaupun di tengah tetap bisa dilakukan. Di hari-hari lain dia di tengah itu tidak bisa. Namun ulama mengatakan itu kan tidak lama, gak sampai 1 menit dia kan bergeser sedikit. Nah itu tahiyatul masjid juga diperhatikan masalah itu. Yang kedua, dilakukan di masjid. Kemudian yang saya sudah jelaskan itu bisa lihat di video, ada 4 saya ada bahas di Al-Munawwar, ya. Nah, tadi masalah riwayat yang menjelaskan wallahu alam, ya, di surga saya tidak tahu, tapi yang saya pernah baca di tafsir Ibn Katsir itu Ka'bah itu ada di tempatnya malaikat, Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu Ka'bahnya malaikat. Sehingga di tafsir Al-Imam Bagawi punya tafsir Ma'alimut Tanzil yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Juga dalam tafsirnya As-Suyuti Durul Manthur yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Juga di tafsirnya Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 775 Hijriah, mereka mengatakan Ka'bah yang di langit itu ada Baitul Izzati. Bahkan mereka katakan seandainya Ka'bah yang di langit itu jatuh, pasti mengenai Ka'bah yang di bumi karena sejajar. Itu pernyataan para ahli tafsir. Adapun yang di surga wallahu alam, saya belum temukan riwayat tersebut, tapi yang saya dapati di situ.
di tempatnya malaikat. Tempatnya malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, di sini saya mau bertanya, Bib. Kalau kita batal puasa, 2 puasa itu baca setelah makan atau sebelum makan? Itu saya, Bib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami, bukan saya, kami artinya banyak santri-santri waktu itu, khususnya di Madrasah As-Saghofah Islamiyah, tempatnya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf. Saya pernah bertanya kepada Abuya Habib Abu Bakar, langsung saya bertanya. Saya tanya ke Abuya, Abuya bertanya dulu kepada saya, dulu pesantren di mana? Ya, saya jelaskan di sini. Kemudian saya sebutkan Madrasah As-Saghofiyah, saya pernah belajar juga di sana, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun saya belajar di sana. Dan selama saya belajar di sana saya tidak pernah istirahat, karena ada waktu istirahat jam 9 itu. Mereka biasa istirahat makan es atau gado-gado, ketoprak. Karena di luar itu madrasah ada jualan. Nah, saya selama 3 tahun tidak pernah mencicipi itu. Jadi artinya dalam waktu istirahat pun saya di dalam kelas belajar sama kiai. Selama 3 tahun. Dan itu saya seorang diri. Jadi 3 tahun nggak pernah. Nanti sudah selesai baru saya coba ini jualan apa di sini, makan. 3 tahun. Dan saya selama 3 tahun hanya tidak masuk 1 hari, sakit. Padahal perjalanan itu jauh itu. Saya waktu itu nginap di Cibubur. Itu di tempat di Kampung Melayu, Bukit Duri. Kalau hitungan macet bisa 3 jam. Makanya saya biasa keluar sebelum subuh. Saya sholat subuh di jalan. Sampai di sana bisa jam 7, jam 6. Nah, saya sengaja ceritakan begini karena banyak yang lagi belajar juga, jadi motivasi bahwa tidak ada yang instan, harus bercapek-capek, harus lelah. Ya, itu dilakukan 3 tahun. Nah, kami punya pendiri madrasah tersebut yang saya pernah ditanya oleh Abu Bakar bilang, di mana sekolah setelah itu? Saya bilang Madrasah As-Saghofiyah Islamiyah Bukit Duri. Oh, Al-Habib, Abu ya kenal. Oh, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf. Ya. Itu wali sutra. Abu Bakar. Artinya sutra ini kan mewah, mahal. Kata Abu ya, ini wali sutra, mahal, langka. Harir. Habib Salim bin Jindan, ya, kami dapat dari Habib Jindan. Jadi saya juga belajar di pesantren beliau 3 tahun, Al-Fakhriyah. Habib Jindan pernah mengisahkan kakek beliau Habib Salim bin Jindan, Al-Muhaddis Al-Allamah, termasuk guru dari Abuya Habib Abu Bakar. Ini kan terkenal sangat tegas, alim, ahli hadis. Beliau mengatakan begini, saya ini tidak pernah segan dengan ulama yang ada di zaman saya. Artinya mau adu ilmu, ayo silakan. Mau bicara ilmu, bicara keramat, ayo bisa dicoba. Namun ketika beliau melihat Al-Habib Abdurrahman, waktu itu masih muda. Habib Abdurrahman masih muda. Beliau mengatakan, illa hadha syab. Nah, kecuali pemuda ini berisi ini. Kita Habib Salim Jindan. Kecuali pemuda ini, padahal beliau masih muda. Kemudian kami dapat riwayat dari guru-guru kami, Kiai Haji Ra'i, Kiai Haji Hasbullah. Kami punya guru-guru, kiai-kiai yang belajar langsung kepada Sayyidul Walid. Saya tidak ketemu langsung, saya belajar ke anak-anak beliau dan murid-murid beliau. Itu mengatakan beliau pergi ke Malang, ketemu Al-Habib Abdullah, Profesor Doktor Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Al-Faqih, mengatakan kepada Sayyidul Walid, wahai Sayyidul Walid, man aradal futuh, siapa yang ingin futuh itu pembukaan ilmu, fa'alaihi bi jurumiyah wa mukhtasar jiddan, maka hendaklah dia menguasai kitab jurumiyah dan mukhtasar jiddan. Setelah itu Sayyidul Walid ikut nasihat tersebut,
Makanya beliau punya karangan yang kami belajar Nahwu Shorof di madrasah tersebut, itu langsung dari kitab beliau, tulisan tangan. Akhirnya beliau mendalami Nahwu, Allah bukakan ilmu yang lainnya. Ilmu yang lainnya terbuka. Nah, Sayyidul Walid yang menyatakan cara berbuka puasa yang benar, beliau yang menyatakan, dan riwayat ini sampai kepada kami, yaitu makan sedikit dulu baru baca doa. Bukan doa dulu baru makan. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi SAW. Nabi bersabda, la yazalu ummati bi khairi ma ajjalal fitr. Senantiasa umatku dalam keadaan baik jika dia segera berbuka ketika tiba waktu berbuka. Bukan segera berdoa. Segera berbuka. Makanya cara yang diajarkan ketika sudah adzan, minum sedikit atau korma. Sebagai syariat saja untuk dapat hadis tadi. Setelah itu berdoa. Doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan khusyuk karena itu waktu mustajab. Nabi katakan dalam hadis dalam kitab Riyadul Jannah karya Syekh Yusuf An-Nabhani, kitab yang mengumpulkan doa-doa Rasulullah. Ini bagus untuk anak-anak. Jadi doa-doa yang sederhana yang diriwayatkan oleh Nabi dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau judulnya Riyadul Jannah. Dalam kitab tersebut dinukilkan hadis Nabi katakan thalathu da'awat, 3 doa la turad atau kama qala Nabi SAW, tidak pernah ditolak. 3 doa yang Allah tidak pernah tolak. Yang pertama da'watul mazlum. Da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Dizolimi doanya mustajab. Da'wat imamul adil. Da'watu imamin adil. Doa pemimpin yang adil. Tidak pernah Allah tolak. Da'watu imamin adil. Dan yang ketiga, da'watu sha'im hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Syekh Al-Allamah Hasan Mashad, gurunya Said Maliki, Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, punya guru namanya Syekh Hasan Mashad, punya kitab tentang Ramadan, 1 jilid atau 2 jilid itu membahas tentang Ramadan. Nah, beliau jelaskan hadis tersebut, maknanya adalah ketika waktu berbuka, dia berbuka terlebih dahulu, kemudian dia berdoa. Itulah waktu mustajab. Nah, sunnah yang diawali itu mendorong doa cepat diijabah. Jadi makan dulu sedikit baru berdoa. Ya, kurang lebih begitu yang diajarkan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Terima kasih, Bib. Mau tanya kaitan tadi dengan pembelahan dada, di mana hadis-hadis menyatakan ada pembelahan dada dicuci dengan air zam-zam. Ada yang tidak setuju. Air zam-zam ini kan untuk mencucikan fisik. Bagaimana kalau dosa atau apa itu yang dicuci dengan air zam-zam? Kaitannya ada apa kira-kira? Mungkin penjelasan. Terima kasih. Ya. Ada kitab berjudul Al-Mawahib Al-Laduniyah. Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Al-Imam Al-Qastalani. Beliau yang mensyarah Sahih Bukhari juga. Judulnya Irsyadus Sari ala Syarhi Sahihil Bukhari, kitab syarah Sahih Bukhari. Di kitab beliau itu dijelaskan, dan juga di kitab Said Maliki juga Al-Insalul Kamil ada penjelasan itu. Yakni yang pertama, di dalam kitab-kitab sejarah seluruhnya yang mu'tabarah seperti Syirah Ibn Hisham dan juga Suhail Abul Qasim As-Suhaili itu menyatakan riwayat tersebut tidak pernah luput dari kitab sejarah yang selalu tertulis. Artinya peristiwa itu kurang lebih hampir disepakati oleh para ulama sejarah bahwa Nabi dicuci hatinya dengan air zam-zam. Kemudian muncul pertanyaan, tostun min zahab,
Air Zam-Zam itu ditampung dengan satu baskom dari emas. Satu baskom dari emas. Di sini sebenarnya ada masalah juga yang mengkritik. Kata mereka, Nabi kan mengharamkan wadah dari emas. Wadah dari emas. Tapi kenapa kok dalam sejarah tersebut diceritakan malaikat justru melawan dan Nabi juga sudah mengingkari sabdanya. Nabi mengatakan dilarang wadah-wadah itu terbuat dari emas dan perak. Khususnya emas, ijma' haram. Gak ada khilaf, kesepakatan. Tapi malaikat pakai itu wadah dari emas. Maka dijawab oleh para ulama, karena itu malaikat tidak kena syariatnya Nabi Muhammad, punya syariat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu itu belum diharamkan emas. Belum diharamkan emas karena Nabi masih di Makkah. Kalau kita pelajari ilmu ulumul Quran seperti Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan tentang ulumul Quran, mereka mengatakan ketika Nabi mukim di Makkah, wahyu-wahyu yang Allah turunkan tidak berbicara dengan hukum. Tidak berbicara hukum. Berbicara masalah akidah, masalah tauhid, masalah pengenalan kepada Allah. Jadi tidak ada ayat yang turun di Makkah itu membahas tentang hukum. Ketika pindah ke Madinah baru mulai ada hukum. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi hijrah, sehingga hukum ini belum ada. Itu pernyataan kedua. Sehingga kita bisa bedakan tuh mana ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Biasanya kalau Makkiyah itu diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Nah, itu ciri-ciri Makkiyah karena masih bersifat umum. Tapi kalau ciri-ciri Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Itu ciri-ciri ini turun di Madinah. Kenapa? Karena ketika di Madinah sudah mulai turun hukum. Di Makkah pengenalan terhadap fondasi ajaran Islam tentang akidah dan tauhid. Sehingga kalau kita teliti setelah ya ayyuhalladzina amanu biasanya ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan banyak mengingatnya. Ada perintah juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi. Maka para ulama mengatakan setelah ya ayyuhalladzina amanu biasanya ada perintah, hampir seluruhnya. Itu menunjukkan tentang hukum. Nah, adapun air Zam-Zam ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan airnya ini dari surga, bukan Zam-Zam lagi. Air dari surga. Pendapat kedua air Zam-Zam. Pendapat ketiga air yang dingin dan sejuk. Makanya dalam doa mendoakan jenazah, sholat jenazah kan ada doanya itu ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasih madkhalahu waghfirhu bima'i wa thalj wal bard. Sucikanlah dengan air salju, air dan salju dan air dingin, bard. Luar biasa ini penjelasan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Al-Insanul Kamil. Beliau menjelaskan kenapa yang digunakan air dingin, air salju. Yang pertama, air kalau dia dingin itu bakteri mati, sehingga lebih efektif untuk membersihkan sesuatu. Yang kedua, ada filosofi agar jiwa ini sejuk. Karena sifat dingin itu kan menyejukkan, lawan dari dingin kan panas. Kalau panas ini dia punya aroma-aromanya itu selalu dibawa kepada yang tidak baik, tanda kutip. Orang yang emosi sih panas. Merah, panas. Tapi lawannya adalah dingin, orang yang kalem, dingin, sejuk. Makanya digunakan salju dan barat. Nah, riwayat ketiga mengatakan hati Nabi dibersihkan dengan air salju dan air barat. 3 riwayat. Yang pasti ketiga-tiga ini ada di dalam kitab-kitab para ahli sejarah. Termasuk di dalam kitab Al-Insanul Kamil, termasuk dalam kitab Wasailul Wusul, syarahnya Muntahasul. Itu ada. Bahkan kalau kita kaji kitab tasawuf sekelas Ibnu Arabi, Al-Imam Al-Jili, As-Sahrawardi, itu mereka mengatakan
air Zam-Zam tidak akan pernah habis. Sampai kapanpun, nanti sampai hari kiamat selesai. Kenapa tidak pernah habis? Karena pernah mendapatkan bekas air yang mengenai hati Nabi. Kan dicuci. Itu sisanya itu Jibril kembalikan. Keberkahannya yang hakikat sebenarnya di situ. Zam-Zam tidak pernah habis. Zam-Zam jadi air yang sangat istimewa. Bahkan Nabi katakan ma'u Zam-Zam afdalul miyah ala wajhil ard. Afdalul miyah ala wajhil ard ma'u Zam-Zam, kata Nabi. Air yang paling terbaik di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Itu karena kenapa? Karena pernah mendapatkan bekas air yang menyentuh hati Nabi Muhammad SAW. Jadi berkah. Kasus yang sama Multazam. Multazam satu tempat, ada khilaf tempatnya di Ka'bah. Yang pasti tempatnya ini disepakati mustajab. Maudhi'un yustajabu fihi. Satu tempat yang diijabah di dalamnya kalau berdoa. Ma da'allaha abadun illa stajabalah, kata Ibnu Abbas. Tempat tersebut tidaklah orang berdoa di situ pasti Allah ijabah, kata Ibnu Abbas. Kenapa Multazam istimewa? Karena Multazam itu kata Al-Imam Ibnu Zawziyah Al-Bughdadi, Ibnu Zawziyah Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ibnu Qayyim mengatakan tempat tersebut menjadi mustajab karena pernah menjadi tempat sandaran punggungnya Nabi. Jadi Nabi pernah bersandar di situ, bahkan sering bersandar di situ. Tempat tersebut, Ka'bah ini kan luas, tapi tempat ini menjadi istimewa. Kenapa? Karena Nabi sering bersandar di situ. Dijadikan tempat mustajab karena mengenai punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah muliakan punggungnya Nabi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alam nashrah laka sadrak. Terus wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Punggungnya Nabi punya nilai, tersentuh jadi mustajab. Makanya Al-Imam Ibnu Dihyah, Al-Hafiz Ibnu Dihyah punya kitab membahas tentang seluruh anggota tubuh Nabi satu persatu. Jadi mata keistimewaannya apa? Matanya Nabi. Telinga apa keistimewaannya? Satu persatu organ tubuh Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, beliau jelaskan secara spesifik di dalam kitab beliau, karya Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Jadi pertanyaan tersebut adalah, mau Zam-Zam termaktub di dalam kitab-kitab sejarah. Termaktub dalam kitab-kitab sejarah. Dan itu yang kita pegang. Jadi segala sesuatu yang layak dinisbatkan kepada Nabi, itu seandainya lebih daripada itu pasti ada. Dikatakan di Burda, asal jangan bilang Nabi itu anak Tuhan saja. Asal jangan bilang Nabi anak Tuhan. Setelah itu terserah, puji Nabi setinggi-tingginya. Karena pujian kita tidak akan sampai ke puncak hakikat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu. Ini pesyair gimana tuh? Ya? Lupa. Burda. Di Burda, Maulid Burda, Imam Busiri disebutkan di situ tentang pujian tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.